menjelaskan makroekonomi. Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan atau dalam skala besar mencakup berbagai variabel agregat seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter, serta neraca perdagangan. Tujuan utama dari makroekonomi adalah untuk memahami dan menganalisis berbagai faktor-faktor ini mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu negara secara keseluruhan, serta bagaimana pemerintah dan bank sentral dapat menggunakan kebijakan untuk menstabilisasi perekonomian dan mencapai tujuan ekonomi tertentu seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inflasi yang terkendali. Mengapa sih ekonomi makro itu penting? Jadi teman-teman, dengan adanya ekonomi makro, kita bisa mengetahui dengan jelas pendapatan nasional negara. Nah, di sini dapat terukur dengan jelas apakah perekonomian di negara kita itu naik atau turun. Jadi, kebijakan ekonomi juga yang nantinya akan diambil pun bisa lebih efektif dan juga efisien. Nah, ekonomi makro juga dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian kesinambungan neraca yang berkesinambungan. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari sistem pasar secara keseluruhan. Nah, kira-kira apa aja sih contoh dari ekonomi makro? Nah, contoh yang pertama itu ada inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang dapat berdampak luas pada perekonomian. Lalu contoh yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Nah, peningkatan pendapatan per kapita yang dapat dilihat dari peningkatan GDP, Gross Domestic Product. Lalu yang selanjutnya ada pengangguran. Tingkat pengangguran yang dapat menimbulkan kerawanan sosial seperti pencurian dan kriminalitas. Lalu yang selanjutnya ada neraca pembayaran, informasi keadaan keuangan suatu negara secara umum. Yang selanjutnya nilai tukar mata uang. Harga dari suatu mata uang terhadap mata uang lain yang fluktuasinya dapat berdampak pada perdagangan internasional, investasi, dan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, contoh lain dari ekonomi makro adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, produk domestik bruto, tingkat harga, dan pendapatan nasional. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro, pemerintah sering meluncurkan berbagai kebijakan seperti tax amnesty, peningkatan tarif pajak, dan program cipta lapangan kerja. Tujuan utama dari analisis makroekonomi. Jadi makroekonomi adalah untuk memahami, mengukur, dan meningkatkan kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah secara keseluruhan. Berikut adalah penjabaran dari tujuan tersebut. Yang pertama ada analisis kinerja ekonomi. Memantau pertumbuhan ekonomi. Analisis makroekonomi memungkinkan pemerintah dan para ekonom untuk menilai pertumbuhan ekonomi dengan mengukur produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, menilai stabilitas ekonomi. Stabilitas harga atau inflasi dan tingkat pengangguran merupakan dua indikator utama dalam makroekonomi. Analisis ini menunjukkan kondisi stabilitas ekonomi serta memperkirakan bagaimana perubahan dapat mengaruhi masyarakat secara luas. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah ekonomi. Melalui data dan analisis makroekonomi, pemerintah dapat mengidentifikasi isu-isu seperti ketimpangan pendapatan, masalah pengangguran, atau risiko ketidakstabilan harga. Selanjutnya, yang kedua, ada membuat kebijakan ekonomi. Menyusun kebijakan fiskal dan moneter. Analisis ini membantu pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal atau seperti pengeluaran pemerintah dan perpajakan, dan kebijakan moneter seperti suku bunga dan jumlah uang beredar. Untuk mengarahkan ekonomi sesuai dengan tujuan tertentu, misalnya meningkatkan pertumbuhan atau menekan inflasi. Yang kedua, menghadapi krisis ekonomi. Saat ketidakstabilan global atau nasional, analisis makroekonomi penting untuk merumuskan kebijakan responsif seperti stimulus ekonomi atau subsidi tertentu untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan yang terakhir ada perencanaan jangka panjang. Analisis makro juga mendukung pemerintah dalam perencanaan jangka panjang untuk pembangunan yang berkelanjutan termasuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor strategis. Secara keseluruhan, tujuan dari makroekonomi adalah untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang stabil dan merata, dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. GDP adalah nilai total dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu.
Biasanya dihitung per tahun. PDB digunakan sebagai indikator utama untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara. PDB dibedakan menjadi PDB nominal yang dihitung berdasarkan harga pasar saat ini dan PDB real yang disesuaikan untuk menghilangkan dampak inflasi. Ada 3 pendekatan utama untuk menghilangkan DPT di PDB. Pendekatan pertama yaitu PDB produksi, menghitung output. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran yang menghitung mengeluarkan konsumen, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Dan yang ketiga adalah pendekatan pendapat yang mencakup tentang menghitung pendapat produksi dan tentang inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Inflasi mengurangi daya beli uang, yang berarti bahwa jumlah uang yang sama membeli lebih sedikit barang atau jasa dari waktu ke waktu. Inflasi dihitung dengan indeks harga konsumen yang disingkat dengan IHK atau indeks harga produser atau yang disingkat dengan IHP, yang menunjukkan perubahan harga rata-rata dari jumlah barang dan jasa tertentu. Inflasi moderat dapat menstimulasikan ekonomi, tetapi inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat merugikan. Inflasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peningkatan biaya produksi, penaikan pemerintahan, atau kebijakan moneter dan longgar. Saya akan membahas 3 topik penting dalam ekonomi, yaitu yang pertama adalah deflasi, yang kedua adalah pengangguran, yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Oke, yang pertama adalah deflasi. Apa sih itu deflasi? Deflasi adalah kebijakan dari inflasi. Ini terjadi ketika harga barang dan jasa turun secara umum dan berlangsung terus-menerus. Kenapa sih ini bisa terjadi? Biasanya deflasi muncul ketika permintaan barang dan jasa menurun sangat drastis. Produsen pun terpaksa menurunkan harga agar pembeli tertarik. Tapi hati-hati dengan deflasi ini, karena bisa membuat ekonomi melambat. Orang cenderung menunda belanja, menunggu harga turun lebih jauh lagi. Akibatnya, bisnis jadi kurang untung dan bisa mengurangi tenaga kerja yang akhirnya menyebabkan pengangguran. Ngomong-ngomong soal pengangguran nih, pengangguran ini apa sih? Singkatnya adalah saat orang yang siap bekerja dan siap mencari pekerjaan nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Berikut adalah beberapa jenis pengangguran. Yang pertama adalah struktural. Ketika perubahan teknologi atau pasar menggeser kebutuhan tenaga kerja, seperti mesin yang menggantikan pekerjaan manusia. Yang kedua adalah friksional. Ini terjadi saat orang baru lulus sekolah atau sedang mencari pekerjaan baru. Yang ketiga adalah siklikal, muncul saat ekonomi sedang lesu, seperti saat resesi, di mana perusahaan terpaksa mengurangi jumlah pekerjaan. Efek dari pengangguran yang tinggi adalah daya beli masyarakat bisa menurun dan ekonomi pun bisa melambat. Oke, lanjut ke pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Ini diukur dari kenaikan produksi domestik bruto atau PDB. Kenapa ini penting? Karena pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa baik suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Jika pertumbuhannya tinggi, artinya negara tersebut makin makmur. Pertumbuhan ini didorong oleh faktor-faktor seperti investasi, inovasi, tenaga kerja produktivitas, dan kebijakan pemerintah. Lapangan kerja akan bertambah. Dengan pertumbuhan yang stabil, lapangan kerja akan bertambah, mendapatkan pendapatan masyarakat meningkat, dan kesejahteraan pun ikut naik. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi terlalu cepat dan nggak direncanakan dengan baik, bisa muncul masalah baru seperti inflasi tinggi dan kerusakan lingkungan. Penjabaran neraca pembayaran. Neraca pembayaran balance of payment BOP adalah catatan neraca adalah sistematis atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan suatu negara dengan negara lain selama periode waktu tertentu. Neraca pembayaran terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu neraca transaksi berjalan, neraca modal, neraca finansial, selisih perhitungan bersih, dan lalu lintas moneter. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan tujuan mencapai stabilitas ekonomi. Tujuan utama kebijakan moneter meliputi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, keseimbangan neraca pembayaran.
Oke, selanjutnya ruang lingkup makroekonomi. Ruang lingkup makroekonomi adalah studi tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, distribusi, dengan konsumsi barang dan jasa dalam suatu negara di ruang lingkup makroekonomi. Oke, ruang lingkup makroekonomi mencakup beberapa faktor. Contohnya, satu, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kenaikan upah, kebijakan finansial dan moneter, sama neraca pembayaran internasional. Siklus ekonomi. Siklus ekonomi adalah gerakan melingkar ekonomi saat bergerak dari ekspansi ke kontraksi dan kembali lagi. Ekspansi ekonomi ditandai dengan pertumbuhan dan kontraksi, termasuk resesi, penurunan aktivitas ekonomi dan berlangsung selama beberapa bulan. 4. Tahap mencirikan siklus ekonomi. Ekspansi. Selama masa ekspansi, ekonomi mengalami pertumbuhan yang relatif cepat. Suku bunga cenderung rendah dan produksi meningkat. Indikator ekonomi yang terkait dengan pertumbuhan seperti lapangan kerja dan upah, laba dan output perusahaan. Puncak dari suatu siklus adalah ketika pertumbuhan mencapai tingkat maksimumnya. Harga dan indikator ekonomi dapat stabil untuk waktu yang singkat sebelum berbalik ke arah penurunan. Kontraksi terjadi ketika pertumbuhan melambat, lapangan kerja menurun dan harga stagnan. Ketika permintaan menurun, bisnis mungkin tidak segera menyesuaikan tingkat produksi, yang menyebabkan pasar menjadi jenuh dengan kelebihan pasokan dan penurunan harga. Palung terendah siklus ini tercapai saat ekonomi mencapai titik terendah dengan penawaran dan permintaan mencapai titik terendah sebelum pemulihan. Titik terendah dalam siklus ini merupakan momen yang menyakitkan bagi ekonomi dengan dampak negatif yang meluas akibat pengeluaran dan pendapatan yang stagnan. Pengangguran. Nah, pengangguran adalah kondisi saat angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan terdiri dari pertama friksional saat mencari atau berpindah pekerjaan. Yang kedua tuh struktural adalah ketidakcocokan keterampilan dengan pasar. Tiga itu siklikal akibat resesi ekonomi. Empat itu musiman yang terkait dengan pekerjaan musiman. Kebijakan ekonomi internasional itu mengatur ekonomi antar negara untuk stabilitas dan pertumbuhan. Pertama itu ada perdagangan, yaitu ekspor dan impor. Dan kedua ada tarif dan kuota, yaitu produksi industri. Dan ketiga ada investasi asing, yaitu modal luar. Keempat ada moneter, yaitu adalah nilai tukar. Dan kelima bersama regional, yaitu kita bersama. Kedua aspek ini penting untuk ekonomi dan kesejahteraan. Prediksi perkembangan ekonomi biasanya didasarkan pada indikator-indikator utama makroekonomi yang mencakup pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, inflasi, tingkat kemiskinan, investasi, dan kebijakan moneter serta fiskal. Dalam memperkirakan kondisi ekonomi ke depan, ada beberapa konsep utama dalam makroekonomi yang penting dipahami. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Kedua itu ada inflasi dan deflasi. Inflasi mengukur kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Dan yang ketiga itu ada pengangguran. Tingkat pengangguran menunjukkan persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. 4 itu ada kebijakan moneter. Kebijakan ini diatur oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia dan mencakup penetapan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan minimum perbankan. Kebijakan fiskal. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal melalui pengeluaran dan pajak untuk mempengaruhi perekonomian. 6 itu ada tingkat suku bunga. Suku bunga berperan penting dalam menggerakkan perekonomian karena mempengaruhi konsumsi tabungan dan investasi. 7. Nilai tukar. Pergerakan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang lainnya mempengaruhi daya asing ekspor dan impor. 8. Permintaan dan penawaran agregat. Kedua konsep ini menggambarkan total permintaan barang dan jasa di suatu negara serta total penawaran yang tersedia. Jadi dalam memprediksi perkembangan ekonomi biasanya diikuti dengan analisis faktor eksternal seperti kondisi perdagangan global, krisis ekonomi global, atau kondisi geopolitik yang dapat berdampak pada stabilitas perekonomian suatu negara. PDB, inflasi, tingkat kemiskinan, investasi, dan Siklus ekonomi adalah gerakan melingkar ekonomi saat Desa akhir yang dihasilkan itu makroekonomi. Makroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi keseluruhan. Nah, pengawal ini adalah merupakan tingkat pengangguran yang dapat menimbulkan kerawanan sosial seperti pencurian dan kriminalitas. Salah. Masuk menjelaskan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Loh, ini katanya